Perampokan toko emas di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah yang membawa kabur emas senilai setengah miliar rupiah viral di media sosial. Pelaku mengancam korban dengan senjata api. Terjadi perampokan di toko emas Leo. Seorang pelaku bersenjata api merampok toko emas di Jalan Ahmad Yani, Desa Karangmulia, Pangkalan Banteng, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Perampok menggasak 1 kilogram emas senilai setengah miliar rupiah dari toko Leo baru, lalu kabur menggunakan sepeda motor. Sebelum kejadian, seorang karyawan korban sempat melihat pelaku berdiri di depan toko saat sedang menyapu halaman luar. Ketika karyawan masuk ke dalam toko, perampok ikut masuk dan menodongkan senjata api. Aksi perampokan ini terekam kamera ponsel warga dan viral di media sosial. Saat ini polisi tengah memburu perampok yang diduga beraksi secara berkomplot. Saat ini Kapolres sudah membuat suatu tim khusus ya. Ada 4 tim khusus yang jumlahnya adalah 20 orang. Dan saat ini tim sudah lidik ya di berbagai tempat di mana kemungkinan lokasi dari larinya si tersangka tadi. Pasangan suami istri cekcok dan nyaris membakar bangunan hotel di Makassar, Sulawesi Selatan Rabu dini hari. Tidak hanya membakar seluruh perabotan yang berada di dalam kamar hotel yang terletak di lantai 7 itu pun ikut dirusak pelaku. Pasangan suami istri Abdillah dan Rina, warga kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat cekcok di sebuah kamar hotel yang berlokasi di Jalan Boulevard Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lantaran emosi yang tidak terbendung, cekcok pun berujung aksi pembakaran. Bahkan seluruh barang yang ada di dalam kamar hotel juga rusak. Saat asap mengepul dari dalam kamar di lantai 7 hotel tersebut, petugas berupaya membuka paksa kamar dan langsung memadamkan api. Saat peristiwa terjadi, penghuni kamar lain pun panik. Kita telepon juga. Iya. Ada perampokan lagi. Tapi kenapa sampai ada? Saya tadi memang menelpon terus di. Iya, tapi kenapa ini? Pertanyaan saya kenapa sampai ada api begini? Sebelumnya tinggal di hotel lain juga, api sama seperti ini sudah 3 kali. Dan saya juga terangkat satu. Enggak, maksudnya ini api dari mana sumbernya? Kalau api kita tiba-tiba ada? Minta pertolongan, Pak. Diketahui keduanya terlibat cekcok lantaran memperebutkan hak asuh anak dalam proses cerai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Pak Sutrini dibawa ke Polsek Banakukang guna dimintai keterangan. Usai pihak manajemen hotel resmi melaporkan kerugian yang dialaminya atas peristiwa cekcok berujung kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah insiden penyerangan, kondisi Syekh Ali Jaber berangsur membaik. Peristiwa penusukan tidak menyurutkan semangat Syekh Ali untuk tetap melanjutkan safari dakwah. Namun ia meminta agar pihak berwajib memperketat keamanan pendakwah. Kondisi fisik Syekh Ali Jaber semakin membaik setelah insiden penusukan beberapa waktu lalu. Luka pada bagian tangan berangsur pulih, selain itu dukungan dari berbagai pihak, terutama keluarga, tidak henti-henti mengalir pada ulama tersebut. Syekh Ali Jaber menyatakan akan tetap semangat dan terus melanjutkan safari dakwah. Namun, ia meminta agar kedepannya pihak berwajib memperketat pengamanan para pendakwah. Sudah musibah, kita ambil hikmahnya, sekarang kita fikirkan ke depan. Ke depan saya harap khususnya tokoh nasional, da'i nasional, yang sering mereka menerima undangan ke semua daerah, termasuk saya, besok kan saya lanjut ke Jember, kemudian ke Malang. Dan saya harap sebagaimana sudah proses izin keamanan dari pihak kepolisian setempat, saya harap juga disertakan, istilahnya disempurnakanlah kerjaannya sekalian untuk minta kalau berkenan dan tidak memberatkan untuk dikawal dan diamankan. Pendakwah Syekh Ali Jaber diserang dengan senjata tajam pada Minggu 13 September ketika memberikan tausiah di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung. Akibatnya, Syekh Ali Jaber terluka pada bagian atas tangan kanan. Tersangka sempat dipukuli massa sebelum diserahkan ke polisi. Menurut pihak keluarga, tersangka mengidap gangguan jiwa selama 4 tahun terakhir. Namun polisi tetap memproses kasus penyerangan ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis, yaitu penganiayaan berat dan membawa senjata tajam tanpa hak dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun.
Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, di musim penghujan banjir kembali melanda sejumlah wilayah di tanah air. Di Melawi, Kalimantan Barat, hampir seluruh wilayah sudah terendam banjir. Banjir setinggi hampir 4 meter ini melumpuhkan aktivitas warga. Ribuan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian maksimal mencapai 4 meter. Banjir juga merendam area pertanian dan peternakan warga. Tak hanya itu, pemirsa, ruas jalan antara penghubung kabupaten dan desa juga putus total akibat bencana ini. Warga pun terpaksa harus mengungsi baik ke lokasi yang disediakan pemerintah maupun ke rumah para kerabat. Hingga kini belum ada bantuan sembako dari pemerintah yang disalurkan kepada warga, khususnya di RT 14 Desa Paal, dan warga pun harus bertahan dengan persediaan seadanya. Seminggu di rumah kerabat di lantai 2 sini, sedangkan rumah kami di sana airnya udah sampai sepinggang, nggak bisa ditempatin lagi, makanya kami numpan di sini di lantai 2 rumah kerabat. Kena banjir udah seminggu, tapi bantuan belum ada datang, sedangkan persediaan kami udah habis. Itu aja Pak, harap pada pemerintah secepatnya menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Banjir juga merendam ribuan rumah warga di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kecamatan Mentaya Hulu adalah salah satu tempat di wilayah utara Kabupaten Kota Waringin Timur yang kondisinya paling parah terdampak banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya air Sungai Kuayan. Berdasarkan data dari aparat Polsek setempat, ada 8 desa dan 1 kelurahan yang saat ini tengah terendam banjir. Sementara 19.000 rumah terendam banjir hingga 2 meter. Akibat peristiwa ini, aktivitas warga lumpuh total.